Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Fadil Monzirman, mahasiswa Magister Pendidikan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas masalah konsep pembinaan olahraga berdasarkan pedagogi. Baiklah, kita akan coba membahas berbicara masalah olahraga. Olahraga merupakan aktivitas untuk melatih tubuh seseorang. Pengaruh yang kita dapatkan dari berolahraga adalah kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ada banyak jenis olahraga seperti yang sudah kita ketahui. Pertama, olahraga permainan. Yang kedua, olahraga individual. Olahraga permainan seperti olahraga sepak bola, olahraga bola voli, olahraga takraw, dan lain sebagainya. Sedangkan olahraga individual seperti karate, pencak silat, bulu tangkis, renang, dan lain sebagainya. Menurut UNESCO, olahraga adalah suatu aktivitas fisik berupa permainan yang berisikan perjuangan melawan unsur-unsur alam, orang lain, ataupun diri sendiri. Sedangkan menurut Oleg Mutafir, olahraga diartikan sebagai proses sistematik yang terdiri atas setiap kegiatan dapat membantu perkembangan dan membina potensi jasmani dan rohani. Adapun ruang lingkup olahraga menurut Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2005 nomor 3 tentang Sistem Keolahragaan Indonesia, pada pasal 17 meliputi 3 kegiatan. Pertama, olahraga kesehatan. Yang kedua, olahraga rekreasi. Dan yang ketiga, olahraga prestasi. Ketika berbicara tentang olahraga prestasi, tidak bisa lepas dari yang namanya pembinaan, yang dapat menjadikan olahraga itu berkembang. Dalam pembinaan olahraga, tidak lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Faktor yang tidak langsung mempengaruhi adalah contohnya ilmu pengetahuan dan teknologi, sarana prasarana, organisasi keolahragaan, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan faktor langsung yang mempengaruhi adalah pelatih dan atlet. Keberhasilan mencapai tujuan dalam olahraga adalah berupa prestasi. Prestasi sangat ditentukan oleh faktor utama kemampuan pelatih dan atlet. Faktor ini memegang peranan yang penting dalam pencapaian prestasi puncak. Pelatih merupakan ujung tombak dalam upaya menunjang keberhasilan seorang atlet dengan membuat program latihan sehingga tujuan dari latihannya itu dapat tercapai. Sedangkan atlet merupakan komponen utama dalam tolak ukur untuk pencapaian sebuah prestasi. Untuk menggapainya, seorang atlet harus melaksanakan program latihan yang sudah disusun sebelumnya. Namun, pada kenyataannya, banyak pembinaan olahraga di tingkat dasar di Indonesia yang tidak menerapkan pembinaan dengan baik. Akibatnya, banyak atlet yang menjadi korban karena kesalahan dalam melakukan pembinaan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam melakukan pembinaan tersebut. Yang pertama, pelatih. Menurut Windartanata tahun 2006 menegaskan bahwa
Kemampuan minimal yang harus dikuasai orang seorang pelatih adalah 1. Penghayatan terhadap etika profesi. Yang kedua, pemahaman dan penerapan ilmu olahraga. Yang ketiga, penguasaan keterampilan dalam suatu cabang olahraga. Yang keempat, penguasaan strategi belajar mengajar atau melatih. Yang kelima, keterampilan sosial mencakup kemampuan bergaul, berkomunikasi, mempengaruhi orang lain, dan memimpin. Yang kedua adalah atlet. Atlet adalah individu yang memiliki keunikan tersendiri. Dia memiliki bakat tersendiri, pola perilaku, dan kepribadian tersendiri, serta latar belakang kehidupan yang mempengaruhi secara spesifik pada dirinya. Menurut Monty P. pada tahun 2000. Dalam olahraga tim maupun olahraga individu, setiap atlet akan memiliki kemampuan serta karakter yang berbeda-beda. Adalah hal yang mustahil untuk menyamaratakan kemampuan atlet yang satu dengan atlet yang lain. Karena seperti diketahui, setiap individu memiliki karakteristik dan bakatnya masing-masing. Yang ketiga, organisasi. Organisasi adalah suatu sistem mengenai usaha-usaha dari 2 orang atau lebih yang secara sadar dikoordinir. Organisasi dalam olahraga diharapkan bisa berjalan dengan baik, karena organisasi juga akan mendukung pembinaan atlet di usia dini. Masih banyak ditemukan dalam organisasi persaingan yang mengutamakan kepentingan pribadi, padahal yang dibutuhkan dalam sebuah organisasi adalah kerjasamanya dalam mencapai tujuan bersama. Berikutnya, nomor 4 adalah alat dan fasilitas. Alat dan fasilitas sangat mendukung tercapainya kualitas latihan. Alat dan fasilitas yang memadai sangat mendukung latihan agar bisa berjalan efektif dan efisien, sehingga tujuan latihan akan tercapainya prestasi puncak akan bisa meningkat dengan baik. Berikutnya adalah kompetisi. Pertandingan atau kompetisi merupakan muara dan pembinaan prestasi, karena kompetisi dapat digunakan sebagai sarana untuk mengevaluasi hasil latihan serta meningkatkan kematangan bertanding olahragawan. Ini menurut Joko Peki tahun 2002. Keikutsertaan dalam sebuah kompetisi juga sebagai sarana tolak ukur sampai di mana prestasi dari hasil latihan yang sudah dilakukan. Kegagalan dalam melakukan pembinaan disebabkan oleh berbagai hal yang bertolak belakang dengan hal yang sudah dijabarkan, yaitu pelatih yang tidak mengerti dengan program latihan, atlet yang kurang memiliki motivasi dalam mengikuti latihan, sarana dan prasarana yang tidak memadai, pelatih yang tidak menerapkan ilmu pengetahuan yang mendukung, termasuk di dalamnya ilmu psikologi, pedagogik dalam pelatihan, dan ilmu-ilmu lainnya olahraga. Seperti yang kita ketahui, ilmu di atas sangat penting dimasukkan dalam program pembinaan, termasuk penerapan pedagogik dalam pembinaan olahraga. Menurut Wasmond, menempatkan bahwa pedagogik olahraga dalam kedudukan sentral dan struktural ilmu. Baik, kita masuk ke identifikasi masalah. Yang pertama, pelatih yang belum menguasai pembuatan program latihan. Yang kedua, pelatih belum menerapkan ilmu spesialisasi dan ilmu pengetahuan yang mendukung, termasuk psikologi, ilmu pedagogik, serta ilmu lainnya dalam pembinaan. Yang ketiga, sarana dan prasarana tidak memadai. Yang keempat, banyak organisasi olahraga mendahulukan kepentingan pribadi daripada organisasi. Yang kelima, kompetisi yang masih kurang. Dari beberapa identifikasi masalah di atas, kita mengambil satu saja fokus masalah yang akan kita bahas, yaitu bagaimana pelatih menerapkan ilmu, terutama ilmu pedagogik dalam pembinaan olahraga.
Baik, dari fokus masalah kita ambil, kita rumuskan masalahnya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pembinaan olahraga? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan pedagogi? Yang ketiga, dengan apa kaitan pembinaan olahraga dengan pedagogi? Baik, kita masuk ke pembinaan olahraga. Pembinaan olahraga adalah usaha yang merupakan proses untuk mencapai prestasi puncak. Pembinaan dilakukan tersebut akan sesuai dengan harapan apabila dilaksanakan secara efisien, sistematik, dan berkelanjutan. Karena suatu proses pembinaan olahraga membutuhkan waktu yang lama. Menurut M. Furqon tahun 2007 mengatakan bahwa proses pembinaan memerlukan waktu yang lama, yakni mulai dari masa anak-anak, yaitu usia dini, hingga anak mencapai tingkat efisiensi kompetensi yang tinggi. Dapat disimpulkan bahwa pembinaan adalah suatu usaha dan kegiatan yang dilakukan demi mencapai perubahan dengan usaha yang keras demi hasil yang lebih baik, melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, koordinasi, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi yang digunakan sebagai bentuk mengukur keberhasilan proses pembinaan. Dari sini kita bisa lihat tujuan dari pembinaan olahraga itu untuk menciptakan prestasi setinggi-tingginya. Itu menurut Kristanto tahun 2002. Berikutnya kita masuk ke pedagogi olahraga. Secara etimologis, kata pedagogik berasal dari bahasa Yunani yang pais dengan yang berarti anak, agogen yang berarti memimpin atau menginstruksikan, dan menyeratkan seni untuk bertujuan untuk memimpin, mendidik, atau mengajar kaum muda. Jadi dapat disimpulkan bahwa pedagogik merupakan suatu ilmu atau seni dalam mengajar. Sebagian besar pedagogik olahraga dianggap sebagai subdisiplin ilmu olahraga. Landasan teoritis dari bidang studi yang satu ini didukung pula oleh ilmu pendidikan umum. Pendidikan umum tadi masuk kepada pedagogik olahraga. Menurut Lutan dan Suherman mengatakan bahwa pedagogik olahraga atau sport pedagogik adalah sebuah disiplin ilmu keolahragaan yang berpotensi untuk mengintegrasikan subdisiplin ilmu untuk melandasi semua praktik dalam bidang keolahragaan yang mengandung maksud dan tujuan untuk mendidik. Berikutnya kita masuk kepada konsep pembinaan olahraga berdasarkan pedagogi. Dalam konsep pembinaan olahraga, peran pelatih sangat penting untuk kemajuan prestasi seorang atlet. Pelatih harus punya kemampuan merencanakan program latihan yang tepat kepada setiap individu. Tiap atlet memiliki perbedaan dalam hal kepribadian, karakteristik, fisik, perilaku sosial, dan kapasitas intelektual. Peran pelatih dalam penerapan pedagogi dapat kita lihat dalam merancang suatu program latihan, di mana program latihan yang dibuat harus tepat pada tiap-tiap individu atau atlet yang bersangkutan. Karena setiap atlet berbeda dalam kepribadian, karakteristik fisik, perilaku sosial, dan kapasitas intelektual. Secara spesifik, struktur dari program latihan harus bermakna bagi atlet, baik secara objektif maupun subjektif, melalui pengamatan, dan yang paling penting adalah memahami konsep pertumbuhan kognitif dan pertumbuhan motorik atlet. Berikutnya kita masuk kesimpulan dan saran. Jadi dapat disimpulkan bahwa pedagogi merupakan suatu ilmu atau seni dalam mengajar atau melatih yang perlu diterapkan dalam proses pembinaan olahraga. Kemampuan seorang pelatih dalam menerapkan ilmu pedagogik dalam pembinaan olahraga dapat mengakomodir karakteristik dan potensi anak. Dengan demikian, kita bisa menggali dan memaksimalkan bakat anak untuk mencapai prestasi yang maksimal. Berikutnya adalah saran yang bisa digunakan. Yang pertama adalah pelatih perlu mempelajari ilmu pedagogi. Yang kedua, pelatih perlu
setelah mempelajari ilmu pedagogik berarti pun menerapkan ilmu pedagogik dalam pembinaan. Yang ketiga, pelatih harus bisa membuat program latihan dengan memasukkan ilmu pedagogik di dalam. Baiklah, sekian saja pemaparan yang bisa saya lakukan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih atas perhatian. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.